Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zufar Zidnil Hisan dari kelas B. Kali ini saya akan menerangkan tentang suamit atau konsonan dalam segi makhrajnya atau tempat keluarnya suara. Jadi kan makhraj itu kan fi'il madinya itu kharaja dan masdarnya itu khorjan, itu artinya kan keluar. Adapun ketika makhraj itu sehotnya sebagai isim makan yang artinya tempat keluarnya sesuatu. Yang dimaksud di sini yaitu tempat keluarnya suara dari huruf-huruf suamit konsonan tersebut. Untuk mengetahui makhraj suatu huruf itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan mensukun atau mentasydid, lalu kita lalu tambahi hamzah wasol atau dengan menggunakan hamzah wasol. Jadi misalkan kita ingin mengetahui huruf ba itu makhrajnya di mana, maka kita sukun atau kita tasydid ba-nya tersebut. Dan kali ini saya akan memulai tentang makharijul huruf. Yang pertama yaitu adalah halak atau tenggorokan. Nah, di halak sendiri itu ada 3 bagian, ada adna, ada wasat, dan ada aqsa. Adna yaitu halak paling atas, yaitu bagian sini, dan itu makhraj untuk huruf kha dan ghin. Jadi ketika kita mengucapkan kha dan ghin, itu makhrajnya tempat keluarnya suara itu ada di adnal halak atau paling atas dari tenggorokan. Misalnya kita mengucapkan kha khi khu kha khu khon khani khokh naminal mukhni ma khi khon khani khokh, atau ghi hu bah ghun ghani ghakh naminal mughni maghi ghun ghani ghakh, dan yang lainnya. Intinya kha dan ghin itu makhrajnya ada di halak adna atau tenggorokan yang paling atas ini. Yang kedua yaitu bagian dari halak itu ada yang namanya halak wasat atau tenggorokan yang bagian tengah-tengah. Nah, untuk yang bagian tengah-tengah ini itu adalah makhraj dari huruf ain dan huruf ha. Ketika kita mengucapkan ain dan ha, itu makhraj atau tempat keluarnya suara itu ada di wasatul halak atau halak al-wasat tadi. Ha hi hu bah hu han hani hah naminal muhni mahi han hani ha a i u ba u an ani a naminal mu'ni ma'i an ani a. Lalu yang pembagian terakhir dari halak atau makhraj yang ada di tenggorokan itu adalah aqsa. Aqsa artinya paling dalam. Untuk huruf yang makhrajnya itu ada di halak aqsa itu adalah ha dan hamzah. Jadi ketika kita mengucapkan ha, apalagi ketika disukun, maka kita akan merasakan bahwa suara itu keluar dari halak al-aqsa tadi. Ha hi hu bah hu han hani ha naminal muhni mahi han hani ha. Selanjutnya dari makhrajul huruf itu ada yang namanya makhraj di lisan atau di lidah. Dan untuk lisan sendiri itu dibagi menjadi 6 bagian, atau lebih tepatnya kan lidah kan ada yang ujung, ada yang tepi, ada yang belakang, ada yang tengah-tengah. Nah, itu dibagi seperti itu dengan ketentuannya masing-masing. Yang pertama yaitu adalah aqsal lisan. Aqsal lisan itu makhraj dari huruf kaf dan qaf. Aqsal lisan itu lidah tapi bagian yang paling belakang sini, paling pangkal sini, yaitu ketika kita mengucapkan kaf dan qaf, maka makhraj atau tempat keluarnya suara itu ada di aqsal lisan atau bagian sini. Kaki kubak kukan kanikak naminal mukni maki kan kanikak, atau qaqi qubak quqan qaniqaq naminal mukni maqi qan qaniqaq. Itu yang pertama dari pembagian makhraj dari lisan, yaitu aqsal lisan. Setelah aqsal lisan itu ada yang namanya wasatul lisan. Wasatul lisan itu artinya adalah wasat artinya tengah-tengah, lisan artinya lidah, berarti tengah-tengah dari lidah. Nah, wasatul lisan sendiri itu adalah makhraj dari huruf-huruf shin, jim, dan ya. Ketika kita mengucapkan shin,
jim dan ya, apalagi ketika disukun tadi atau di tasydid tambah wasol itu pasti makhrajnya itu ada di wasatul lisan. Wasatul lisan itu lidah bagian tengah. Syashi syubash shushan shani shashna minal mushni mashi shan shani shash jaji jubaj jujan jani jajna minal mujni majijan jani jaj ya yubay yuyan yani yayna minal muini mayiyan yani ya. Nah, pembagian yang nomor 3 dari lisan ini adalah hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya adalah tepi dari lidah. Dan untuk yang nomor 3 ini adalah hafatul lisan yang pangkal nempel gigi belakang. Intinya tepi lisan yang nempel dengan gigi belakang itu makhraj dari huruf bot. Bi bu bab bu bon boni bob naminal mub ni ma bi bon boni bob. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 itu adalah hafatul lisan, sama artinya itu tepi lisan namun bagian ujung tepi lisan yang bagian ujung. Jadi di makhrajnya itu di sini. Tepi lisan bagian ujung. Itu adalah makhraj dari huruf ro, nun dan lam. Misal contohnya itu adalah lalilubal lulan lalilal naminal mulni malilan lalilan, atau rori rubar ruron roriror naminal murni mariron roriror, atau bisa juga yaitu naninuban nunan naninan naminal mumni maninan naninan. Selanjutnya yaitu adalah yang nomor 5, yaitu bagian torful lisan pangkal gigi seri depan atas. Itu makhraj dari huruf to, dal dan ta. Jadi ketika kita mengucapkan bab atau bad atau bat, maka makhrajnya itu ada di torful lisan, yaitu ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri depan atas, pangkal gigi seri depan atas. Boti tu bab boton toni pop naminal mub ni mati ton toni top tadi du bad dudan dani dad naminal mudni madidan dani dad, atau tati tubat tutan tanitat naminal mudni mati tan tanitat. Itu makhraj dari huruf dal, po dan ta. Yang selanjutnya yaitu adalah yang nomor 6, itu adalah masih di pembahasan makhraj lisan, tapi ini bagian torful lisan, ujung lisan yang menempel dengan ujung gigi depan bagian atas. Jadi torful lisan, ujung lidah nempel dengan ujung gigi depan bagian atas. Jadi ini kan ujung lidah. Nah, itu menempel dengan gigi depan bagian atas, berarti sini. Itu adalah makhraj dari fa, zal dan zo. Ketika kita mengucapkan fa, zal dan zo, itu mau nggak mau harus ujung lidahnya itu menempel dengan gigi depan bagian atas tadi. Fa fi subath susan sanisas naminal musni masisan sanisas zazi zubaz zuzan zanizaz naminal muzni mazizan zanizaz zozi zubaz zuzon zonizaz naminal muzni mazizon zonizaz. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah torful lisan. Dari pembagian lisan tadi, yaitu intinya lebih perincinya makhrajnya lisan. Makhraj yang ada di lisan ada aqsal lisan, ada wasatul lisan, ada hafatul lisan, ada hafatul lisan bagian ujung, ada
torful lisan yang pangkal seri depan atas, ada torful lisan yang menempel dengan gigi depan, dan yang terakhir adalah torful lisan atau ujung lidah yang ada di antara atas dan bawah. Jadi ini makhraj jadi sod, sin dan zai atau za, baz, bas atau bas. Nah seperti itu. Itu makhrajnya ada di torful lisan di antara gigi atas dan gigi bawah. Ini gigi atas, ini gigi bawah. Gigi atas, gigi bawah. Nah makhraj sin, sod dan zai atau za itu ada di tengah-tengahnya. So, si, su, bas, su, son, soni, sos, naminal, musni, masi, son, soni, sos, za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zaz, naminal, muzni, mazi, zan, zani, zaz, sa, si, su, bas, su, san, sani, sas, naminal, musni, masi, san, sani, sas. Nah intinya dari lisan tadi lebih perincinya itu ada dibagi menjadi 7 bagian. Ada aqsa lisan, wasatul lisan, haffatul lisan dan torful lisan dengan perinciannya yang telah dijelaskan tadi. Lalu kita lanjut lagi ke pembahasan makhraj syafatain atau syafatan yang berarti 2 bibir. Jadi makhraj di sini nanti akan saya terangkan tentang makhraj huruf-huruf yang ada di 2 bibir. 2 bibir tuh bagian sini. Nah, untuk yang pertama yaitu ada syafatain. Kalau di syafatain kalau di lisan tadi kan ada perinciannya ada 7. Baik itu yang aqsa, ada wasat, ada torfu, ada haffah dan yang lainnya. Nah, kalau di syafatain sendiri atau syafatan 2 bibir itu cuma ada 2 perincian pembagiannya. Yang pertama yaitu adalah punggung bibir bawah menempel gigi depan bagian atas. Punggung bibir bawah berarti sini itu menempel dengan gigi depan bagian atas, berarti sini. Jika ini adalah makhraj dari huruf fa. Ketika kita mengucapkan fa kan pastinya punggung bibir bagian bawah sini itu menempel dengan gigi bagian atas sini. Fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, faf, naminal, muf, nima, fi, fan, fani, faf. Nah itu kan setiap saya mengucapkan fa yang disukun fa, fi, fu atau baf tadi, itu kan kelihatan tuh bibir punggung bawah itu menempel dengan di bagian atas. Itu perincian dari makhraj syafatain yang pertama. Yang kedua itu syafatain antara 2 bibir. Jadi ada makhraj huruf yang makhrajnya itu ada di antara 2 bibir. Jadi, kalau yang tadi kan hanya 1 bibir yaitu punggung bibir bawah. Nah kalau yang ini itu syafatain menggunakan dua bibir. Jadi makhrajnya ada di antara 2 bibir yaitu atas dan bawah. Itu makhraj sebuah huruf. Huruf apa? Huruf wawu, ba, dan mim. Ketika kita mengucapkan wawu atau lebih jelasnya kalau disukun bau. Nah, bau atau thau itu kan pastinya 2 bibir ini bergerak semua gitu loh. Kalau yang tadi kan yang bergerak itu kayak yang paling inti itu yang bawah saja, yang bagian punggung bawah, yang bagian atas itu enggak, seperti itu. Jadi wawiwu bau, wuwan wawiwau, naminal mu nima wiwan wawiwan, atau babi bu babe, buban bani babe, naminal mub nima biban bani babe, atau mami mubam mumam mami mam naminal mumni mami mam mani mam. Nah, seperti itu. Ketika saya mengucapkan dari ba, wawu ataupun mim itu kan 2 bibir ini itu bergerak semuanya. Tidak kok seperti yang awal tadi itu hanya punggung bawah dan gigi bagian atas. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari makhraj huruf-huruf shomit atau konsonan itu makhrajnya itu ada di
Khayshum. Khayshum sendiri itu artinya adalah rongga hidung. Rongga hidung berarti ada di dalam sini. Nah, sedikit berbeda dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau huruf yang di khayshum ini itu bukan seperti keterangannya itu agak berbeda dengan model keterangannya itu agak berbeda dengan makhraj huruf yang telah disebutkan. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika aqsal lisan itu kan aqsal lisan itu makhrajnya dari huruf apa saja sih? Dari kaf dan qaf kan gitu. Langsung disebutin hurufnya kaf dan qaf. Atau wasatul lisan. Wasatul lisan itu dari huruf apa saja sih? Makhraj dari huruf apa saja? Shin dan jim dan ya dan yang lainnya kan seperti itu. Intinya langsung disebutkan hurufnya yaitu jelas qaf dan kaf ketika aqsal lisan. Nah, ketika di pembahasan masuk ke pembahasan khayshum ini itu hurufnya tidak langsung disebutkan. Semuanya ba ini di khayshum itu bukan seperti itu. Tapi modelnya yaitu dengan menyebutkan yang pertama di khayshum itu idgham bi gunnah dan idgham mimi seperti itu. Nah, terus ikhfa, terus iqlab, terus nun tasjid dan mim tasjid. Itu bukan disebutkan langsung idgham bi gunnah hurufnya yanmu, ya nun mim wawu itu adalah huruf khayshum, itu bukan seperti itu. Mungkin dikarenakan ada tambahannya. Jadi khayshum sendiri itu terjadi atau makhraj khayshum ini terjadi ketika ada idgham bi gunnah, idgham mimi, iqlab, ikhfa dan nun tasjid dan mim tasjid seperti itu. Intinya di pembahasan khayshum ini itu makhraj dari huruf-huruf idgham bi gunnah. Tapi ada syarat-syaratnya seperti yang di tajwid. Kalau idgham bi gunnah itu ketika ada nun mati dan tanwin itu bertemu dengan yanmu, ya nun mim wawu. Kalau idgham mimi berarti ada mim tasjid mim sukun dulu terus ketemu dengan mim seperti itu. Kalau ikhfa berarti ada huruf ada non atau tanwin yang bertemu dengan sifza sana kam jada sahshun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima, dengan huruf-huruf yang terkumpul dalam setiap kata dari bait nazum tadi. Terus iqlab ketika non mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba dan nun tasydid atau mim tasydid atau biasanya kalau di tajwid itu menyebutnya dengan gunnah seperti itu. Jadi tidak kok langsung satu huruf tersebut kayak yanmu tadi berarti ya-nya ini makhrajnya khayshum itu enggak. Jadi harus ya-nya itu bisa makhrajnya khayshum ketika prakteknya sebelum ya tersebut itu ada non mati atau tanwin. Seperti may yaqulu, ketika kita mengucapkan may yaqulu itu kan ada khayshum atau rongga hidungnya itu sangat berperan penting untuk mengeluarkan suara. Saya contohkan satu persatu saja, yaitu idgham bi gunnah. Itu contohnya ada fa may ya'mal, ketika may ya'mal berarti itu makhrajnya ada di khayshum. Atau lan nasbira ketika lan itu makhrajnya ada di khayshum. Terusan mim mithlih ketika saya mengucapkan mim mithlih berarti makhrajnya ada di khayshum. Dan miu wala nasir ketika miu nah itu makhrajnya ada di khayshum atau di rongga hidung. Terus ada juga yang idgham mimi, itu contohnya adalah in kuntum mu'minin. Pas saya mengucapkan kuntum, nah itu makhrajnya ada di khayshum. Selanjutnya ada ikhfa, yaitu contohnya min ju'. Ketika min ju' itu makhrajnya ada di khayshum. Ada lagi contohnya itu ada ikhfa, itu ada contoh lagi yaitu anfusakum itu ada di khayshum juga. Terus yang iqlab contohnya min ba'dima ketika min ba'dima mati ketemu ba itu makhrajnya juga ada di khayshum. Terus untuk contoh mim tasjid dan non tasjid itu contohnya adalah
annalahum jannah, annalahum jannah. Di contoh ini ada dua non tasydid yaitu anna. Ketika saya mengucapkan anna berarti makhrajnya ada di khayshum, dan annalahum jannah, annalahum jannah. Ketika jannah, nah itu makhrajnya juga ada di khayshum. Untuk yang terakhir yaitu adalah mim tasydid, contohnya yaitu summa yumitukum summa yuhyikum, summa yumitukum summa yumitukum summa. Nah itu makhrajnya juga ada di khayshum. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang makhrijul huruf dari dari konsonan yaitu suamit. Ketika ada salah tutur kata atau keterangan yang belum jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Summa yumitukum summa yuhyikum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.